Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang tanda baca sukun, tasdid, bacaan yang dibaca panjang atau pendek, dan tanda baca dalam huruf sambung yang dibaca panjang ya. Oke, waktu minggu lalu Ibu sudah menjelaskan via Google Meet ya. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan lagi lewat video ini agar kalian lebih mengerti. Yuk simak videonya. Oke, yang pertama tanda baca sukun ya. Tanda baca sukun merupakan harokat berbentuk bulat yang ditulis di atas huruf hijaiyah. Harokat sukun melambangkan mati dari suatu huruf. Nah, jadi kalau ada huruf hijaiyah yang bertanda sukun berarti dibacanya mati. Nah, contohnya ada nih di bawah. Ba fathah ketemu tak sukun dibaca bat ya. Ba kasroh bertemu dengan sin sukun dibaca bis. Mim domah bertemu dengan sin sukun dibaca mus ya. Bisa dipahami ya. Nah, lanjut yang kedua. Tanda baca tasydid. Ada contohnya ya di atas. Nah, pengertiannya, tasydid adalah harokat yang berbentuk layaknya seperti huruf W. Kalian tahu ya huruf W seperti apa? Nah, atau seperti kepala dari huruf sin yang diletakkan di atas huruf Arab atau huruf hijaiyah. Pembacaan sebuah huruf dengan menggunakan harokat tasydid adalah dengan cara huruf hijaiyah dasar digandakan. Nah, di sini yang di tulisan berwarna merah ini ada contoh penempatan tanda baca tasydid ya. Nah, di gambar yang pertama tuh ada contoh penempatan tanda tasydid ya. Dan di sampingnya ada contoh cara membaca tasydid. Nah, contohnya nih. Ta fathah bertemu dengan ba fathah bertasydid dibacanya tab. 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 Jadi bacanya ditahan ya. Yang kedua, ha fathah bertemu dengan qaf fathah bertasydid dibaca haqqo. Haqqo. Haqqo ya. Bacanya ditahan. Lanjut yang ketiga, shin fathah bertemu dengan ro kasroh bertasydid dibaca syarri. 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 Nah, itu contoh dari tanda baca tasydid. Nah, kita lanjut yang ketiga. Bacaan yang dibaca panjang dan pendek ya. Nah, cara membaca huruf hijaiyah ada yang dibaca pendek dan ada yang dibaca panjang. Nah, tanda panjangnya itu ada 3. Ada tanda panjang fathah alif, ada tanda panjang kasroh ya sukun, ada tanda panjang domah waw sukun ya. Nah, cara membaca panjang. Nah, kita lihat gambar yang pertama ya. Mengucapkan tanda baca fathah panjang ditandai dengan huruf alif ya. Nah, contohnya ada di kotaknya nih. Kotak yang pertama sebelah kanan ada alif fathah dan ada ba fathah alif berdiri. Dibacanya panjang berarti ya. Ba. Nah, kalau yang alif fathah dibacanya a. Kalau yang ba fathah bertemu dengan alif berdiri dibaca ba. Ta fathah bertemu dengan alif berdiri dibacanya ta. Begitupun juga sama ya
lainnya ya, nih di kotak ini ya. Sa, ja, ha, ya. Selalu dibaca panjang karena ada alif berdiri ya. Nah, yang kedua, mengucapkan tanda kasroh panjang ditandai dengan huruf ya sukun. Nah, jadi setiap huruf hijaiyah yang berharokat kasroh lalu bertemu dengan ya sukun itu dibacanya panjang. Contohnya seperti di kotak yang pertama sebelah kanan ya. Kotak yang kedua ya. Nah, ada alif kasroh bertemu ya sukun dibacanya i. Nah, yang kedua, ba kasroh bertemu dengan ya sukun dibaca bi. Nah, ta kasroh bertemu dengan ya sukun dibaca ti ya. Seperti itu cara bacanya ya. Nah, yang ketiga di kotak nomor 2. Mengucapkan tanda domah panjang ditandai dengan huruf waw sukun. Jadi, setiap tanda domah yang bertemu dengan waw sukun ya, itu dibacanya panjang. Contohnya nih, ada di kotak pertama sebelah kanan. Alif domah bertemu dengan waw sukun. Dibacanya u. Ba domah bertemu dengan waw sukun. Dibaca bu. Ta domah bertemu dengan waw sukun. Dibaca tu. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada juga cara membaca pendek. Kalian lihat di gambar yang nomor 3 ya. Nah, mengucapkan tanda baca fathah pendek. Nah, kalau cara baca pendek itu seperti ini ya contohnya. Nih, ada a, ba, ta. Jadi ini bacanya tidak boleh dipanjangin ya. Kalau dipanjangin nanti artinya beda ya. Jadi harus dibaca pendek. A, ba, ta ya. Nggak boleh a, ba, ta. Itu tidak boleh. Bacanya harus a, ba, ta. Yang sampingnya sa, ja, ha. Yang sampingnya lagi kha, da, za. Yang sampingnya ro, za, sa. Sampingnya sha, so, do. Ya, bacanya seperti itu ya, tidak boleh dipanjangin. Nah, yang kedua, mengucapkan tanda baca kasroh pendek. Nah, ini juga sama, bacanya tidak boleh dipanjangin ya. Bacanya itu seperti i, bi, ti. Si, ji, hi. Khi, di, zi. Ri, ji, si. Shi, si, di. Ya, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, mengucapkan tanda baca domah pendek. Nah, ini juga sama, baca domahnya tidak dipanjangin ya. U, bu, tu. Su, ju, hu. Khu, du, zu. Ru, ju, su. Shu, su, du. Ya, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ada tentang tanda baca panjang. Nah, membaca Al-Quran harus memperhatikan tanda baca yang ada pada huruf hijaiyah. Apakah huruf itu dibaca panjang, pendek, sukun, atau tasydid ya. Karena kalau tidak diperhatikan dan bacaannya itu beda, itu tidak boleh ya. Dan pengucapannya juga harus sesuai dengan makhrajnya. Karena kalau tidak sesuai, itu bisa merubah isi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu dosa. Jadi kita harus memperhatikan. Makhraj itu apa sih, Bu? Ya, makhraj adalah tempat keluarnya huruf dari mulut. Ya, kayak contohnya suara huruf kha itu harus dari kerongkongan. Kha, ya, nggak boleh ho, nggak boleh gitu, harus kha, nggak boleh ho, ya. Itu contohnya salah satu dari makhraj. Nah, tanda baca panjang itu ada 3, yaitu tanda fathah berdiri,
tanda domah terbalik, tanda kasroh berdiri. Nah, contohnya nih, ada di bawah ya yang tulisannya warna merah ya. Alifnya tuh ada tandanya fathah berdiri tuh seperti itu ya. Nih ada gambarnya kasroh berdiri. Nih kasrohnya di bawah tapi dia tandanya berdiri dan doma terbalik. Nih contohnya ya. Nah cara bacanya gimana? Cara bacanya itu panjang. Nah contohnya nih dari samping huruf to ini ya. To ada fathah berdiri dibacanya to ya. Ada huruf lam fathah berdiri dibacanya la. Begitu juga dengan kasroh ya. Sama. Kalau lam terus ada kasroh berdirinya nih taruhnya di bawah dibacanya li. Nah, yang terakhir ada lam fathah dengan ha domah terbalik dibacanya jadi lahu. Ya, seperti itu contohnya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mengerti tanda baca yang ada di huruf hijaiyah ya. Nah, kalau masih ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, ada yang masih bingung, silahkan tanya Ibu, japri Ibu ya, nanti Ibu akan jelaskan ya. Cukup sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semangat belajarnya ya. Jangan males-malesan ya. Pokoknya harus semangat. Semangat ngerjain tugasnya, semangat belajarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.